Jonathan Christie akan menjadi tunggal putra berstatus unggulan pada ajang BWF World Tour Finals 2023, ia berharap bisa terpisah grup dari Anthony Sinisuka Ginting. BWF World Tour Finals 2023 memang merupakan turnamen penutup musim tahun ini. Tetapi khusus bagi Jonathan, ajang bergengsi yang akan bergulir pada 13 hingga 17 Desember 2023 di Hangzhou, Cina itu bakal jadi turnamen perdananya dengan status sebagai seorang suami. Ya, setelah menggelar pernikahannya dengan Shania Junianatha pada 1 Desember 2023 lalu, Jonathan langsung kembali pada rutinitasnya sebagai pebulu tangkis pelatnas. Dan BWF World Tour Finals 2023 menjadi target besarnya sebelum benar-benar menutup rangkaian kompetisi tahun ini. Pemain besutan PB Tangkas tersebut akan menjadi salah satu tunggal putra penyandang status unggulan. Jonathan akan menghuni sebagai unggulan 2. Sementara unggulan 1, 3 dan 4 akan disandang Kodai Naraoka, Jepang, Shiyuki, Cina, dan Li Shifeng, Cina. Adapun 4 kontestan tunggal putra lainnya yang tidak berstatus unggulan adalah Victor Axelsen, Denmark, Anthony Sinisuka Ginting, Anders Antonsen, Denmark, dan Kunnafut Phitidtsarn, Thailand, yang menggunakan jalur tiket juara dunia 2023. Top 8 para kontestan yang lolos ke BWF World Tour Finals 2023 tersebut jelas tidak main-main. Semuanya adalah pemain berkualitas dan memiliki keunggulan masing-masing. Jonathan sendiri sebenarnya tidak menyangka bisa mendapat status unggulan. Itu tak lepas dari performanya yang menanjak di paruh kedua musim kompetisi tahun ini di mana ia berhasil jadi juara Hong Kong Open 2023 dan French Open 2023. Karena Jonathan berstatus unggulan, sedangkan Ginting tidak, maka ada kemungkinan mereka bisa terlibat duel derby lebih dini. Pasalnya, para unggulan pasti akan berada satu grup dengan para pemain non-unggulan pada babak penyisihan grup, di mana undian babak ini baru akan digelar pada Senin, 11 Desember 2023, saat berlangsungnya gala dinner di Hotel Dragon, Hangzhou. Jonathan pun sangat berharap ia dan Ginting bisa berada dalam grup terpisah bahkan di bagan undian yang berbeda. Harapannya, mereka bisa bertemu pada semifinal. Sebab target semifinal juga menjadi tujuan Jonathan Abda BWF World Tour Finals 2023. Rioni Mainaki menilai Dejan Ferdinansyah, Gloria Emmanuel Wijaya belum teruji untuk kembali ke pelatnas PBSI. Prestasi membanggakan baru saja diraih oleh pasangan bulu tangkis ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah Gloria Emmanuel Wijaya, di ajang Shed Modi India International 2023. Pasangan non-pelatnas tersebut berhasil merebut gelar juara usai menumbangkan Yuki Kaneko, Misaki Matsumoto dalam duel sengit yang berlangsung selama 95 menit. Dalam laga tersebut, Dejan Gloria berhasil membukukan kemenangan dengan skor 20, 22, 21, 19, 25, 23. Mereka pun sukses membungkus gelar BWF World Tour pertama mereka pada tahun ini. Melihat pencapaian tersebut, banyak yang lantas mengusulkan agar Dejan Gloria kembali masuk pelatnas. Apalagi, performa ganda campuran tanah air tengah kurang bagus. Terkait hal ini, Kabid Binpres PBSI, Rioni Mainaki, memberikan tanggapan. Menurutnya, Dejan Gloria belum teruji meski telah menjuarai Shed Modi India International 2023. Belum teruji, tapi tidak tertutup kemungkinan. Mereka juara di India kemarin juga menghadapi lawan yang secara peringkat bukan di atas top 10, ujar Rioni. Diketahui, ganda campuran sejak beberapa waktu belakangan ini memang diketahui sebagai sektor bulu tangkis di Indonesia yang paling menarik perhatian karena merosotnya prestasi. Jika dirunut ke belakang, prestasi ganda campuran Indonesia agaknya menurun sejak pensiunnya para senior seperti Tontowi Ahmad, Liliana Natsir, hingga Debbie Susanto. Usut punya usut, prestasi paling banter ganda campuran Indonesia pada musim 2023 hanyalah Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Pranata Putri yang menjuarai Indonesia Master Super 100. Kemudian Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati yang mampu finish sebagai runner-up ajang Super 300 di Hilo Open 2023. Selain mereka, ganda campuran Indonesia masih sangat kesulitan untuk bersaing ditandai dengan 0 gelar dari ajang BWF World Tour 2023.
Namun belakangan ini, Marwah, ganda campuran Indonesia seolah kembali terangkat berkat pemain PB Jarum, Dejan Gloria, yang menjuarai Shatmo di India International 2023 yang merupakan ajang Super 300. Kesuksesan Dejan Gloria menjadi ganda campuran Indonesia pertama yang menjuarai BWF World Tour musim 2023, lantas membuat warganet mendesak PBSI kembali memanggil mereka ke pelatnas. Namun terlepas dari itu, banyak pula badminton lovers yang mendukung dimanapun Dejan Gloria berkarier, entah di PB Jarum ataupun pelatnas PBSI. Karena sejatinya prestasi seorang atlet bulu tangkis memang ditentukan oleh banyak faktor, tak semata-mata soal di mana dia latihan. Apalagi meskipun mereka ada di luar pelatnas, tetapi PB Jarum memberikan fasilitas yang maksimal untuk Dejan Gloria. Menilik prestasi Pramudia Kusumawardana yang pernah mempermalukan Eren Soh dan Hijiting Yo Haodong dalam sejarah bulu tangkis. Nama Pramudia Kusumawardana sedang santer menjadi bahan pembicaraan publik bulu tangkis lantaran dirinya diisukan bakal hengkang dari PBSI. Debbie Susanto yang pertama kali mengunggah cuitan di akun X, Twitter, berbunyi, ada yang logout di luar perkiraan BMKG. Dugaan ini semakin menguat saat Pramudia Kusumawardana mengganti bio Instagramnya dengan tulisan, Professional Badminton Player. Hal ini biasanya dilakukan oleh pebulu tangkis yang tidak berada di bawah naungan PBSI, atau bermain secara independen. Padahal, partner Yeremia Rambitan itu sudah mencatatkan beragam prestasi luar biasa selama ini, termasuk mengalahkan unggulan Malaysia, Eren Chia Sohwoyi. Hal ini terjadi pada ajang Badminton Asia Championship 2022 yang diselenggarakan di Muntinlupa Sports Complex, Manila, Filipina. Pramudia, Yeremia masuk ke dalam sektor 4. Mereka langsung tembus ke babak 2 usai melakukan walkout di babak pertama. Setelah itu melalui berbagai babak dengan selalu mendapat kemenangan lewat rubber game, ganda putra Indonesia itu menyegel tiket ke babak final, di mana mereka menghadapi Eren Soh. Namun, meski Pramudia, Yeremia selalu mengalami rubber game di semua babak sebelumnya, mereka justru menang mudah melawan wakil Malaysia itu dengan skor 23, 21 dan 21, 10 dan meraih medali emas. Perolehan posisi pertama di kejuaraan Badminton Asia Championships 2022 dengan mengalahkan Eren Soh tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pramudia, Yeremia, sekaligus Indonesia. Akan tetapi, ternyata Pramudia, Yeremia masih menyimpan kejutan di kejuaraan Indonesia Masters 2022, yang digelar pada 18 hingga 23 Oktober 2022. Sama seperti di kejuaraan sebelumnya, ganda putra Indonesia itu juga masuk ke dalam sektion 4. Namun, kali ini mereka sama sekali tidak pernah mengalami rubber game. Di babak pertama, mereka menghadapi Akbar Bintang Cahyono, Rian Adi Wicaksono dari Indonesia dan menang dengan skor 24, 22 dan 21, 15.